ini musiknya bagian ini jelek nih, ini ganti nih soundnya nih pakai ini, atau ini backing yang ini jelek nih, buang aja ganti pakai backing ini. Biasanya tuh musik diselipin sambil nge-MC bro, biar harga paketan, paham kan? Betul sekali. Pas gue lihat lirik lagunya, gue langsung kayak gitu. Nyindir gue ya? Iya, kayak secara nggak langsung, maksudnya secara negatifnya mungkin nyindir gue ya, positifnya adalah ya dia masih support ya mencurahkan isi hatinya dia yang nggak bisa dia tuangkan dengan bicara ke gue. Oke. Hard Rocker selalu datang di Story Behind the Song bareng gue Arit Insomnia. Ini di sebelah gue udah kedatangan seorang teman lama banget karena terakhir ketemu itu kalau nggak salah teman lama banget lagi. Lama banget. Kesannya tua banget. Lah memang kita nggak ketua, sering ulang tahun. Ya. Jadi biar lebih diperhalus lagi ya, sering ulang tahun. Oke, kalau nggak salah terakhir ketemu itu 2012. Gak usah diceritain juga kenapanya ya. Iya nggak usah, tapi di Ciwok ya di Bandung ya. Gitu. Suruh pakai mic katanya. Iya, biar ada suaranya. Iya. Biar gampang diedit ya. Ya pokoknya terakhir ketemu di situ terus nggak pernah ketemu lagi. Jarang ketemu. Pernah sih kayak zaman itu kita sering ketemu. Maksudnya zaman itu ya nggak sih? Tapi ya kan terakhir ketemu di situ. Tapi terakhir ketemu di situ ya. Betul. Ya lu yang kemana? Ya kan lu sibuk dengan kehidupan masing-masing, gue sibuk dengan masing-masing. Sekarang pas Dit nanti bakal interview Anca kalau sama Adit mah. Talita Latif gokil, dia balik lagi Jo. Balik lagi. Dulu lo seorang apa namanya? Host juga ya kan, penyanyi, main sinetron, main film gitu. Jadi mungkin sekarang kita nggak akan ngobrolin single dia, kita akan ngobrolin sebuah hal 10 hal-hal yang ada di On The Spot ya. Jangan dong, kan? Itu program 10 tahun yang lalu. Oh iya. Ini gue kesini untuk lagu gue. Oh iya benar. Nah. Kebetulan juga duitnya udah nggak ada itu. Udah lama, udah habis. Oke, kita akan ngobrolin soal single terbarunya Talita Latif. Ini kalau gue sempat baca di platform digital, musik digital ya. Dulu single pertamanya di Kili-Kili Cinta. Itu bukan, enggak. Single pertama gue Awas sama Anji sama Alam Murbah dulu. Tapi kalau yang sendiri? Itu yang sendiri. Oh itu sendiri ya? Terus soundtrack gue punya film. Semua Berubah. Itu 2009 terakhir. Untuk genre yang pop ya. Yang pop. Terus di 2016 kan lagi hype dangdut nih, naik lagi kan. Yeah. Terus ada yang versi selebriti. Nah setelah momen itu disuruh nyanyi lah bikin single dangdut. But actually it's not my genre gitu loh. Jadi kayak kalau dibilang secara popnya gitu, pop mellow pop, slow pop gitu, gue dari 2009 udah nggak pernah rilis karena memang udah fokusnya lebih ke hosting, presenting, terus ya film, sinetron gitu kan. Jadi biasanya tuh musik diselipin sambil nge-MC bro, biar harga paketan, paham kan? Betul sekali. Udah nge-MC segini deh gitu, tapi nggak bisa biar abang nyanyi juga nih, harga biar naik dikit. Ya udah nyanyi dulu lagi kak, tambah sekian dah. Iya. Pinter juga ya, gue gak bisa nyanyi lagi ya kan. Tapi gitu. Kalau gue ngintipnya di platform musik digital cuma ada 2 single, terus single si Dikira Cita itu. Karena itu kan udah lama waktu ABG ya. Zaman itu kan ABG banget gitu. Itu dirilisnya 24 November 2016. Nah ini single terbaru Tak Cinta 24 September 2021. Nah ini makanya tadi gue sebenarnya mau nanya, apakah ada angka khusus di 24 itu, apa emang gak sengaja gitu? Ini gue justru jadi mikir gara-gara lu bilang begini. Karena gue nggak ngecek detail sampai begitu. Oh gitu ya? Enggak sih, nggak ada nggak ada khusus di 24, nggak ada. Nggak sengaja aja berarti. Nggak sengaja aja. Tapi dulu sebenarnya awal lo memulai karir sebagai seorang penyanyi, selain mungkin tadi biar naikin harga dari MC sambil nyanyi tuh apa? Enggak, dulu gue kalau lu nanya soal nyanyi, gue emang hobi nyanyi dari kecil, Det. Hobi nyanyi dari kecil. Karena memang di keluarga gue itu dari side nyokap, Batak kan Tampu Bolon, gitu. Jadi memang suka nyanyi. Betul. Jadi semuanya tuh pokoknya lu cari apa aja di keluarga gue ada musisi deh. Kalau ibaratnya kalau mau dicari nih di dalam keluarga Tampu Bolon gue ini, lo yang bisa main gitar ada, bass ada, piano ada, ini ada, itu ada, penyanyi ada gitu. Jadi ada semua gitu. Dan kita udah terbiasa dari kecil dididik selain pekerjaan formal kita sebagai apapun itu, tapi menikmati pekerjaan sebagai hobi ini loh. Nah, nyanyi ini salah satu hobi gue dari kecil. Oke, jadi karena dari hobi ya. Jadi bukan
Ya, jadi orang nggak ada kan yang kenal Thalita Latief sebagai penyanyi. Ya. Ya kan? Taunya hampir nggak ada. Host atau artis sinetron atau artis film, pokoknya begitu taunya. Nggak ada tuh yang Thalita Latief nyanyi gitu tuh, nggak ada gitu. Tapi karena ya inilah di sini yang gue bilang kayak I'm back gitu. Jadi gue pengen di sini orang tahu bahwa gue tuh memang segitu cintanya loh sama nyanyi gitu loh. Dan makanya sampai ngerilis single berarti serius gitu ya. Serius gitu, ngeproduksi ini dengan serius dengan musisi-musisi yang bagus juga gitu. Terus produksinya juga bukan yang produksi ece-ece juga gitu, yang benar-benar memang concern dari setiap detailnya gitu. Jadi gue pengen kayak karena ini berdasarkan dari kisah nyata kehidupan gue yang gue jalani dari terakhir kali ketemu lu di Bandung itu. Jadi ya dituangkan di dalam lagu ini, dan yang ciptain kebetulan nyokap gue. Nyokap ya, Tak Cinta ini ya. Tak Cinta ini. Jadi memang Tak Cinta ini Hard Rockers ada hal-hal yang bersangkutan dengan pengalaman pahit yang dialami sama Thalita. Betul. Sepahit apa ya kan? Apakah sepahit pare? Somai dong bro. Iya, apa sepahit hand sanitizer? Oke. Tadi kita lagi ngomongin soal single terbarunya Thalita Latief yang judulnya Tak Cinta. Yang kata Thalita ini diciptain sama nyokapnya. Nyokap ini yang berhubungan sama hal-hal pahit yang dialamin sama lo nih Tal. Betul. Jadi gitu. Sebenarnya tuh lebih kayak gini Det, kayak mungkin pada saat nyokap bikin itu di tahun 2017. Oh udah lama sebenarnya? Sebenarnya udah lama. Udah lama, oke. Jadi kayaknya dia tuh kayak melihat kehidupan rumah tangga anaknya nih, kayaknya ada yang nggak beres nih, kayaknya ada yang nggak baik nih. Tapi dia nggak bisa ngutarain itu dengan kata-kata ke gue secara langsung. Lewat lagu akhirnya. Jadi bukan nggak lewat lagu juga sih. Jadi dia suka aja tiba-tiba kalau misalnya kita lagi ngobrol atau apa main gitu. Emang basicnya nyokap gue emang suka nyiptain lagu. Tiba-tiba kalau setiap kali gue pulang kerja nih malam atau apa, dia tuh suka sengaja gitu mainin lagu, mainin kayaknya biar gue kayak itu lagu baru mama apa nih gitu. Biar kayak gue kayak apa nih gitu. Biar notice gitu ya. Yoi. Terus kayak pas gue lihat lirik lagunya, gue langsung kayak gitu. Nyindir gue ya? Iya, kayak secara nggak langsung maksudnya. Secara negatifnya mungkin nyindir gue ya, positifnya adalah ya dia masih support ya, mencurahkan isi hatinya dia yang nggak bisa dia tuangkan dengan bicara ke gue. Ngerti nggak lo? Ya, karena nggak semua orang tuh bisa mencurahkan perasaannya lewat ngomong langsung. Jadi dia tuangkan itu ke lirik. Nah pas gue baca, gue langsung gini. Ini sih kehidupan gue. Gitu. Itu di 2017 juga atau butuh bertahun-tahun untuk lo akhirnya notice kalau memang itu lagu buat lo nih, tentang hidup lo nih? Nah itu di 2017 karena memang perjalanan gak enak gue tuh udah panjang Dit, gak di situ doang gitu. Jadi nyokap udah lihat kan mundur dong. Gitu, dan di 2018 memang gue udah ditinggal. Gitu, jadi gue udah ibaratnya nih gue sahnya nih di tahun ini, tapi sebenarnya gue tuh berpisahnya udah dari 2018. Gitu. Nah, berarti memang lo baru akan mengerjakan, atau mungkin gue merilisnya kapan ya? Lo butuh waktu yang tepat dulu. Pada saat itu iya, karena gue berpikir gini, pada saat itu gue kan tidak bercerita sama siapapun apa yang gue alami. Gue cukup menutup diri, jadi gue kayak ya udah gue kerja syuting gitu. Kalau gue turun dari mobil tuh kayak hai, lo tau gue lah, kayak hi guys here gitu kan. Begitu masuk mobil pulang di tol gitu gue bisa nangis tuh. Gitu. Jadi pokoknya orang di sekitar lo taunya lo seneng aja gitu ya. Seneng aja gitu, makanya pada kaget ketika berita ini muncul, dan bukan dari gue ya, quote and quote gitu, karena dari pengadilan mereka kan bikin preskon gitu. Jadi ya mau nggak mau akhirnya kita jadi ditanya. Nah akhirnya gue harus meluruskan hal-hal yang misalnya salah gitu di media atau gimana gitu kan, harus gue lurusin. Udah sebatas itu aja sih sebenarnya. Gue juga bukan tipikal orang yang suka privasinya terlalu juga gimana sih, kayak diumbar atau di blow up gitu ya. Kalau nggak selama hampir 12 tahun gue sama ex gue juga nggak gimana-gimana banget kan, gitu, biasa aja gitu. Tapi ketika kemarin sampai viral segitunya, terus orangnya juga sulit banget dicari gitu kan, jadi akhirnya beritanya jadi blow up gitu. Kaget juga tuh gue secara apa ya bilangnya ya, secara mental kena juga sih, kayak jadi semua orang ini tahu masalah gue gitu loh. Ada padahal tuh lo nggak expect segininya, nggak expect segitunya gue pengen gitu. nyelesain sendiri kelar aja pengennya gitu kayak orang-orang normal pada umumnya aja gitu. Tapi ternyata ya balik lagi resiko pekerjaan, nggak bisa juga ya. Betul. Ya udah gue jalanin itu pelan-pelan gitu, dan butuh waktu yang cukup lama, 6 bulan lo baru selesai. Gitu. Nah pas sebelum itu start,
project ini sebenarnya udah gue lakukan, maksudnya udah kita bikin nih, udah ada story plan-nya kan, udah bikin recordingnya udah aman, mixing masteringnya sudah aman. Terus kita lagi lanjut ke video klip waktu itu, dimana gue abis kanker tiroid, jadi berat badan gue memang naik. Jadi di video klip itu gue masih lagi gendut-gendutnya tuh. Sekarang baru mulai diet ya gitu. Waktu itu belum, jadi masih gemuk banget karena hormon tiroid. Gue kena hipotiroid, jadi naik sampai puluhan kilo. Bikin lagu itu, bikin video klip. Pas mau kita tayangin, pas surat gue masuk ke pengadilan, gue langsung, karena pengacaranya om gue juga, jadi kayak kita hold dulu aja gitu. Si project ini ya? Project ini, kita kira mungkin selama-lamanya berapa lama sih proses kayak gitu, ya kita jalanin aja lah, mungkin sebulan 2 bulan gitu kan. Ternyata gitu, ya butuh waktu yang cukup lama untuk gue dari Maret sampai September. Ketika sekarang sudah all clear, pokoknya udah done, clear, udah beres semuanya dari segala aspek, baru kayak oke, this is the right time buat gue keluarin ini. Banyak banget nih teman-teman artis kita nih yang bilang kayak salah lo harusnya masukinnya dari berapa bulan yang lalu dong, pas gini. Nggak gitu cara berpikir. Bukan manfaatin momen yang kayak gitu-gitu ya? Nggak gitu, gue justru kayak gue pengen ini beres dulu. Betul, biar fokus ya? Iya fokus dong gitu, gue pengen ini beres dulu. Karena gue gak pengen mencampurkan kesedihan itu di karya gue. Iya betul. Walaupun lagu ini lagu sedih gitu, tapi gue pengen ini adalah karya musik gue loh, ini musik gue gitu. Dan biar yang gue keluarkan tuh gak jual derita ya? Iya, gue gak jual derita supaya orang tuh iba ke gue gitu. Tapi ini makna dari lagu ini itu yang gue rasakan secara tahunan loh, gitu loh. Jadi gue nggak mau di momen itu lagi blow up banget gitu, terus keluarin itu kayak aji mumpung banget gitu. Orang selalu pasti, netizen zaman sekarang pasti akan berpikirnya seperti itu, gitu. Jadi gue nggak mau, gue pengennya ini semua beres, baru kita fokus ke lagu gitu. Tapi ini kan berarti kan sebuah peristiwa yang nggak enak ya sebenarnya. Nggak enak sebenarnya. Nah ketika enak-enakin aja sob. Iya. Tapi sekarang kalau lo ngejalanin, lo harus ngobrolin ini soal single terbaru lo ini Tak Cinta, promoin gitu-gitu kan, berarti kan harus kayak gini ngorek lagi dikit-dikit. Ngorek gitu lagi gitu. Itu ada ada perasaan-perasaan tertentu nggak yang kayak, aduh gue kayak ngerasain hal-hal dulu yang nggak enak nih, ada yang kayak gitu nggak? Luka lagi nggak sih? Ceritain kebuka lagi nggak sih? Ya? At the some point, iya. Tapi gue udah lebih banyak healingnya sih, karena gue lebih fokusnya untuk healing, bukan untuk mengingat sesuatu yang buruk-buruknya gitu loh. Kayak ya udah, I've been there and done that. Nah sekarang gue pengennya sekarang ke depan kan, jadi kayak gue healing myself secara mentally, secara keseluruhan deh, gitu. Terus kayak gue moving forward ke depan itu untuk melakukan kebaikan dan hal-hal yang gue suka aja gitu. Kayak fokus buat anak gue, keluarga gue, gitu, teman-teman, sahabat, kayak just being me yang lu kenal dulu aja. Ya gue pengen seperti gue yang itu, yang hilang sekian tahun ini loh, gitu loh. Jadi kayak ya just being me gitu. Gue cuma pengen itu sih, gue cuma pengen happy kalau lu tanya. Jadi kalau dikorek-korek gitu masih ada sedihnya, pasti masih ada ya? Bohong kalau gue bilang enggak. Tapi gue mencoba untuk healing dari itu. Jadi gimana caranya kalau gue explain dengan bahasa yang lebih, kalau gue terlalu deep gue akan nangis. Jadi mendingan yang santai-santai aja lah gitu. Kalau gue menjawab hal-hal yang berat ya gitu. Tadi lu juga cerita ini diciptain sama nyokap lo, terus dikerjain bareng sama abang lo juga, terus juga sama jadi om juga ya? Full family support. Project bareng sama keluarga ya? Ini kita ibaratnya ini indie project tapi keluarga. Keluarga, gitu, betul. Jadi nggak pihak luarnya hampir seperberapa ya, sedikit banget gitu. Itu enaknya gimana Tal? Enak banget karena memang keluarga gue ini memang musik banget semuanya. Jadi justru masukannya tuh lebih dapat, kayak kalau dibilang jelek lebih jelek. Gitu. Dibilang bagus lain sama orang lain yang kalau misalnya enak sih tapi sebenarnya kayak biasa aja gitu loh. Ngerti mereka kan bener-bener jujur aja gitu. Kalau keluarga kan lebih jujur aja gitu, kayak ini musiknya bagian ini jelek nih, ini ganti nih soundnya nih pakai ini, atau ini backing yang ini jelek nih, buang aja ganti pakai backing ini. Ini bagian ini kayak partnya ini lo harus ganti pakai yang ini deh gitu. Jadi kayak gue justru lebih masuk dibanding gue kerjasama sama yang lalu-lalu
kalau sama orang lain kita ada rasa nggak enaknya. Betul. Nah kalau misalnya kita dikritik sama om sendiri atau kita dikritik sama ibu sendiri, dikritik sama abang sendiri, ya kan dengerin lo. Iya. Ya kan, oh iya ya udah deh gitu. Tapi kalau sama orang lain kan kita ada rasa kayak nggak enaknya gitu. Jadi gue di sini justru enjoy banget. Ya. Memang ini produksinya tuh keluarga, jadi kayak produsernya tuh om gue John Felix Tampubolon. Ya. Terus ininya vokal directornya abang gue juga Maruli, iya. Gitu. Dia as vocal director and arranger juga. Tapi arrangernya dia kerjasama sama Aldi temennya. Terus kalau untuk kompo sama lirik nyokap gue Elizabeth Tampubolon. Jadi Tampubolon Group. Betul. Terus untuk hearing, listening gitu-gitunya kayak kritikan dan lain-lainnya Bara, kakaknya Maruli, sama kakak gue sendiri Astrid. Gitu. Terus untuk bagian art dan teamwork yang untuk promo, artwork dan lain-lain yang ikut sama aku semua nih. Ada Teh Mira, ada Ijai manajer aku itu, ada De Abi, ada Feral. Ini tim aku untuk lagu ini. Gitu. Mereka bukan keluarga? Ini dua orang itu adalah keluargaku. Oh, keluarga juga. Kalau Teh Mira udah lah ya, siapa yang nggak kenal Teh Mira ya? Kayak keluarga juga ya. Gitu ya. Iya. Mau dong jadi keluarga kalian juga. Kayak enak diurusin. Jadi kayak inti pertanyaan lo adalah project ini gue didukung oleh keluarga dan lingkar satu di dalam hidup gue saat ini. Kadang-kadang soalnya gini, ada orang yang memang nggak nyaman kerja bareng keluarga karena, aduh ribet nih pasti keluarga mau nggak mau jadi iya aja padahal di hati kita tuh diri kita kayak nggak cocok deh. Kalau lo ternyata enggak ya memang di musik ya. Di musik ya gitu. Untuk di urusan musik gue cocok ya, cocok sama keluarga. Oke, ini juga kalau nggak salah workshopnya tag-nya sampai 2 jam. Lo sampai nangis ya? Nangis. Ya itu karena motong bawang apa kinjek tuh? Kira-kira menurut lu gimana? Oh iya, kira ambil motong bawang. Jadi ya gitu, gue lagi nyanyi sambil motong bawang keluar air mata, gue minta stop dulu. Oh, gitu, kira pas depan demo kena gas air mata, ya kan? Jadi kan, ya intinya pada saat lagi take, tiba-tiba kayak kesedek gitu aja sih, kayak lagi mau ngelanjutin satu kayak bait gitu, kayak kesedek terus Maruli lihat kayak, oke, kayak tahan dulu gitu, kayak udah lo ini dulu. Inhale, exhale, minum kayak apa kayak gitu. Pokoknya lu udah kode kita ya gitu. Oke, itu enaknya sama keluarga ngerti enaknya ya, bisa gitu. Ngerti. Ya karena kan gue nyanyi pakai rasa Dit. Betul. Gitu loh. Jadi kayak ketika pas kata-katanya tuh kayak anjrit nih ya. Ada gitunya gitu. Kayak duk gitu, ada gitunya sih. Momen apa dulu yang sampai akhirnya yang akhirnya bikin lo berhenti terus nangis itu ada nggak? Masih ingat nggak momen seperti apa yang? Liriknya di part-part yang kayak gini. Pas yang kini aku mengerti kau tak pernah mencintaiku gitu kan, gue 10 tahun lama kan. Pacarannya 2 tahun, jadi 12 tahun kayak ternyata people change ya gitu loh. People change loh gitu. Untuk how that, maksudnya itu lama loh 12 tahun gitu. Kok gue jadi nggak ngerasa seperti orang yang gue kenal pada awalnya. Betul. Gitu. Jadi padahal itu bukan waktu yang sebentar ya itu. Padahal itu bukan waktu yang sebentar ya. Makanya kalau orang kan artis kerjanya kawin cerai ya gimana 12 tahun gitu. Bukan waktu yang singkat gitu. Tapi pas di situ tuh kini aku mengerti kau tak pernah mencintaiku. Di situ tuh kayak kesedek aja gitu, kayak antara cinta sama bego gitu. Jadi satu. Jujur aja ya, gimana ya? Dari itu datangnya sebenarnya dari nyokap lo, orang dari pihak luar yang tahu itu gitu yang ngelihat dari kacamata luar nih. Orang lain tahu gitu ya. Tapi kok anak gue nggak sadar-sadar ya gitu kan. Makanya gue bilang antara cinta sama bego. Bener. Betty bro. Udah gue jadi mau nangis juga nih. Ya gitu. Iya. Emang kurang tidur. Insomnia kan. Nah, jadi setelah 5 tahun vakum ngeluarin single lagu ya, bernyanyi, akhirnya keluarin lagi. Dulu kalau yang 2016 agak jedak-jeduk tuh ya kan. Itu genrenya dangdut. Itu EDM ya, electronic dangdut music ya sebenarnya. Iya. Tapi itu sebenarnya bukan karena aku mengeluarkan maksudnya bukan dari aku, karena kita memang momennya pada saat itu lagi hype-nya Akademi Selebriti. Oh, oke. Gitu. Jadi after itu pada bikin keluarin lagu. Jadi momentum itu gitu. Betul, jadi bukan memang dari diri guenya yang memang karena pengen keluarin karya yang gue gitu loh. Berarti ada pihak lain yang pengen lo nyanyiin ini gitu ya. Gitu. Kalau sekarang dengan sendirinya. Kalau ini bener-bener totally emang genre yang gue mau, musik yang gue suka,
lirik yang memang pas dengan keadaan dan memang semuanya gue udah oke deh, udah nggak pakai mikir dulu lagi gitu. Jadi kalau lo lagi di antara pilihan udah kayak gitu kan berarti lo udah yakin banget bahwa oke, gue mau yang ini gitu. Karena nyiptain liriknya nyokapnya, terus diproduserin sama omnya, gue, terus vocal director semua abang lo gitu ya kan, sama temennya juga gitu. Jadi kayak pokoknya ini udah gue udah yakin aja gitu. Betul. Ini gitu. Project paling asik lah yang lo kerjain selama seumur hidup lo. Iya, seumur hidup gue berkarir gitu ya. Kayaknya di dalam musik kan gue nggak terlalu banyak orang kan ngenalin gue kan bukan sebagai penyanyi kan Jadi kan orang ngenalinnya selalu kan artis sinetron, artis film atau apa MC presenter, host gitu kan, gitu. Tapi bisa nyanyi, tapi bukan Thalita Latief ini penyanyi, bukan gitu kan. Nah dalam project ini yang ingin gue sampaikan gitu loh bahwa gue tuh memang hobi nyanyi gitu dan gue tuh bernyanyi lagu ini gue pengen maknanya tuh sampai gitu ke pendengar. Nah, gue pengen orang bisa relate dengan lirik dan musik yang gue berikan ini gitu, bahwa gue bukan menjual kesedihan di sini, tapi gue tahu banget di luar sana banyak yang mengalami yang sama kayak gitu ya. Tapi mungkin karena bukan public figure mereka nggak bisa show up. Betul. Gitu. Nanti akan kita bahas tuh maknanya seperti apa buat teman-teman yang dengerin. Buat Thalita Mania, Thalita Licious ya, nanti tenang aja. Sekarang ini ada pertanyaan nih. Udah kayak pemain bola ya, Thalita Mania loh. Nah sekarang bukan gue yang ngasih pertanyaan, tapi jadi mungkin Chelsea MU nih. Gue MU dong. Wah, Chelsea dong. Oh Chelsea. MU tapi miss you ya. Ya. Oke. Ini gue sampai lupa tadi mau apa. Oh iya, ini ada pertanyaan-pertanyaan dari Hard Rockers. Lo tinggal milih dari angka 1 sampai 4. Akan ada 3 pertanyaan yang akan dibacakan. Oke. Itu bahasa apa itu? Yang susah dong. MC lebih goblok daripada artis tuh. Oke. Lo pilih 1, 2, 3. Nanti gue langsung 1, 2, 3, 4. 3, 4. Tapi gue pilih 3. Iya itu. Ingetan gue, tukeran duduknya. Iya udah gak apa-apa. Tapi gue gak bisa nyanyi. Oke. 1, 2, 3, 4. Pilih angka berapa? 2. Bentar nih 2. Pertanyaannya di situ bro. Iya. Gue bisa intip gak bro? Gak boleh dong. Oke. Tanya. Ibu Rudi. Ini arisan lo gimana sih? Itu harus gue yang baca apa lo yang baca? Gue yang baca aja. Pertanyaannya, tantangan terberat dalam hidup lo apa sih? Tantangan terberat dalam hidup gue? Jujur apa bohong nih? Jujur dong. Lo kan orangnya selalu jujur. Oh iya dong, saya orang jujur, saya tidak suka sama orang yang suka bohong. Betul, kecuali dulu waktu di Bandung, zaman muda. Baru gue ngomong baik. Langsung tuh ibaratnya tuh kalau misalnya karir lagi naik-naiknya tiba-tiba jebluk gitu loh. Tapi kan dulu sekarang emang enggak. Hus, itu masih ngomong muda. Jorok aja lu. Iya. Oke. Sebelum memantapkan harus milih dulu. Oh gitu ya. Iya benar. Bener gak Mbak? Iya aja ya. Pada penasaran kan. Hanya dia yang tahu memang. Iya. Oke. Tadi sampai mana? Tantangan terberat. Oke. Yeah. Tantangan terberat di dalam hidup gue adalah ketika gue sakit kanker. Sakit kanker itu ya. Udah ada. Sebagai seorang penyintas kanker gitu ya kan. Penyintas kanker ya, atau bisa dibilang cancer fighter. Betul. Karena belum 5 tahun nih, belum bisa dibilang cancer survivor. Itu berat banget sih buat gue. Gue kena itu tahun lalu 2020, umur gue masih 31 pada saat kena. Jadi gue ngerasa kayak umur 31 udah kena kanker gitu. Itu semangat gue ngedrop banget tuh gue dari ruangan dokter tuh nggak bisa berdiri aja tuh nggak bisa gitu. Gue cuman nangis sama nyokap gue gitu berdua ya. Gue cuman ngomong what should I do ke nyokap sambil nangis. Ya gue nggak ngerti lagi harus ngapain, ya udah itu hasilnya itu gitu. Terus akhirnya nyokap gue lah ngobrol sama dokter ya, maksudnya ngebahas harus ngapain. Terus gue cuma jawab terakhirnya, pokoknya bagaimanapun itu, mau baik mau jelek, apapun yang bisa dilakukan sekarang secepatnya. Oke. Gitu. Yang bikin lo semangat lagi apa tuh? Yang setelah itu yang akhirnya sampai sekarang lo ada di sini ngomongin soal single baru lo, berarti kan lo ada semangat yang ini ya, yang ada motivasi betul. yang lo jalanin. Betul.
motivasi gue adalah anak. Anak ya. Kayak gue harus bertahan apapun itu situasi dan kondisinya demi anak gue. Anak gue masih kecil, masih butuh banget sosok seorang ibu dan bapak gitu. Jadi kayak gue nggak mau menghilangkan waktu itu untuk anak gue. Jadi ya I have to fight this gitu. Gue harus melakukan apapun itu yang bisa gue lakukan untuk menyembuhkan diri gue. Dan di tahun yang sama kena lagi, boom. Itu kan gak gampang ya. Jadi di dalam ibaratnya kayak gue mendapatkan, ya jadi mungkin itu orang banyak relate dengan kehidupan gue itu karena mungkin di dalam waktu yang singkat gue mendapati dua hal yang sebegitu beratnya di dalam hidup gue gitu loh. Yang satu penyakit yang gak mudah, cancer. Yang satu perceraian, usaha rumah tangga. Udah gitu sebenarnya lagi pandemi juga gitu. Tapi sebenarnya masalah kegagalan dalam rumah tangga gue itu tidak ada hubungannya dengan pandemi, karena memang itu udah terjadi bertahun-tahun sebelumnya gitu ya. Dari kebetulan 2018 aja ya. Jauh sebelumnya, bahkan dari 2018 dia pergi dari rumah. Gitu. Jadi jauh dari sebelumnya. Nah, tapi karena pandemi jadi tertunda-tunda. Gitu. Ya akhirnya gue memantapkan diri di 2021 ini. Kayak gue punya nazar gitu loh, waktu gue sakit kan semakin kita gimana ya ngomongnya gampangnya. Pokoknya gue ngerasa lagi di lowest point banget. Jadi gue bisa melihat nih mana sih temen gue yang benar-benar temen sama yang enggak. Mana sih keluarga gue yang benar-benar support dan mana yang enggak. Itu di saat kita lagi kayak sakit gitu tuh itu kelihatan banget. Bukan cuman punya cuan sama nggak punya cuan nih kita ngomong nih, tapi di saat kita sakit yang seperti itu kelihatan banget. Dan di saat kita susah tuh ya. Di saat susah dalam segi apapun ya. Padahal kita nggak ngomongin duniawi nih Dit, kita ngomonginnya soal mental nih. Di situ gue bisa melihat gitu dan itu 2020 kemarin kan. Jadi selama pandemi ke awal-awal itu gue berpikir terus. Dan gue pantau terus. Semakin gue berpikir dan semakin gue pantau dan semakin gue dapat hasilnya di luaran semakin parah. Gitu. Jadi gue langsung mendecide sampai akhir tahun 2020 ini perubahan waktu, kesempatan dan maaf yang udah gue kasih semuanya atas apa yang sudah ketahuan juga sama gue semuanya gitu. Gue nggak perlu bahas lagi. Ternyata tidak terjadi dan masih still going on, bahkan worse than before gitu. Jadi kayak buat gue udah hands up. Buat gue selesai aja. Jadi gue di 2021 itu memang sudah mantap banget untuk tahun ini gue akan menyelesaikan segalanya karena gue harus fokus untuk kesehatan diri gue. Kalau gue tidak, anak lo juga ya. Karena tujuannya adalah anak gue. Kalau gue kenapa sementara my ex entah di mana, anak gue bagaimana, ya kan, gitu. Jadi gue sebagai seorang ibu ya harus tanggung jawab, gitu. Walaupun di posisi gue kena cancer, gitu. Itu nggak gampang tuh ya. Nggak gampang. Itu tantangan terberat berarti itu ya. Itu tantangan terberat. Kalau gitu satu pertanyaan lagi. Nomor berapa? Lupa nanya. Tadi 2, 1 deh. Nomor 21. Kayak bioskop tuh 21. Iya. Udah buka belum sih? Udah buka. Nah, filmnya Titanic 2 katanya. Ya. Jacknya loncat nggak? Nggak jadi kan? Kan udah tenggelam ya, kenapa jadi Titanic 2? Bapak ribet banget bacanya, mau saya pegangin nggak? Ini kayak bapak matanya plus ya begitu. Apakah kedepannya akan lebih fokus kepada dunia musik? Nah, karena kan lo baru ngeluarin single lagi nih. Ibaratnya ini seperti kayak renew lagi, kayak rebirth lagi gitu ya, kayak. Atau ternyata kayak dari perdana semua lagi nih gitu. Semua pekerjaan lo dari host, aktor, apalah segala macam, kayaknya musik deh gue gitu. Basicnya gue suka karena beda-beda nikmatnya gitu loh Dit. Jadi kalau kayak kita di film kita enjoymentnya tuh lain gitu kalau buat gue, dan gue suka juga. Di hosting gue juga suka. Nah kalau di musik ini tuh karena memang hobi dari kecil. Kalau itu kan udah di kalau kayak acting atau hosting, presenting itu kan itu udah part of career. Ya udah menjadi satu part of career, jadi udah kayak ya udah
perputarannya di situ. Tapi kalau bernyanyi itu memang hobi gue. Jadi nggak dikenal sebagai penyanyi pun di luaran, di rumah juga gue nyanyi kok gitu loh. Ibaratnya ini jauh banget sampai sini. Aslinya kenceng banget nih. Pasan dingin kayak gudang daging. Terus kayak gue maksudnya kalau soal nyanyi sih kayak gue dimanapun itu akan tetap nyanyi gitu loh. Tapi kenapa enggak ya gue coba mengeluarkan sesuatu yang memang gue suka sih. Nggak ada salahnya kan. Dan kebetulan dengan dunia digital sekarang kita lebih mudah. Mengeluarkan bisa sendiri atau kerjasama dengan beberapa pihak yang akhirnya ya ini sekarang. Kalau dulu kan harus ada tanggung jawabnya harus bikin album dengan kaset, CD. Kalau sekarang ya udah lu bisa kelas digital harus aja. Harus dulu dimasukin label, belum tentu diterima. Gitu. Kalau sekarang kan kita bisa sendiri. Kerjasama mungkin tetap ada kerjasamanya gitu, tapi jauh lah lebih mudah daripada zaman dulu gitu, kayak gitu. Jadi kalau ditanya soal share di dunia musik, ya bisa aja karena emang itu adalah hobi lu ya. Iya gitu. Jadi kalau ditanya misalnya itu ya bisa-bisa aja nanti keterusannya jadi lebih fokus ke musik. Bisa aja. Tapi kalau ditanya serius, mana sekarang juga serius kok. Orang ngeluarin dari hobi terus ngeluarin single kan sebuah hal yang serius ya. Gitu. Jadi kayak emang karya yang gue keluarin ini bukan karya main-main gitu. Karena mulai dari pembuatannya sama isi lagunya tuh memang kehidupan nyata gue bro gitu. Jadi emang ini bukan lagu yang main-main. Bukan gitu. Latah juga. Enggak latah juga. Orang bikin single, ala ikutan bikin single. Enggak. Gitu bukan latah orang jadi single lu jadi single enggak, bukan latah bukan. Enggak latah. Kalau itu orang mau pasangan, gue single aja deh. Gitu. Sementara ini. Oke. Jadi mungkin bisa kasih pesan buat hard rockers nih, Tal. Apa tuh? Setelah mendengarkan lagu lo ini gitu kan, harapan lo apa nih yang bisa didapetin hard rockers setelah mendengarkan single Tak Cinta ini? Harapan gue sih intinya message-nya sampai aja sih. Sampai. Ya, apa yang mau disampaikan? Yang disampaikan di lagu itu kan intinya adalah sebuah hubungan yang sudah lama terjadi, gitu. Tapi ternyata lo satu sama lain gak sekenal itu loh. Gitu loh. People change gitu. Dan ternyata lo realize-nya setelah sekian lama dan lo baru menyadari bahwa ternyata ini tuh bukan cinta loh, gitu loh. Itu sih sebenarnya maknanya. Jadi harus hati-hati orang-orang. Iya dong gitu. Maksudnya kalau mencari pasangan hidup, kalau lu pacaran mah terserah brengsek lu aja diet. Lu mau pacaran dalam artian lo mau ganti ini terserah karena lu mencari yang terbaik. Betul. Tapi ketika lu sudah berkomitmen lain kan, lo komitmen sama Allah, lo komitmen sama negara, lo kan ada tanda tangannya tuh, gitu. Lo komitmen juga sama orang tua dan keluarga. Ketika lo punya anak, lo harus bertanggung jawab. Betul. Lo punya kewajiban. Banyak tuh. Nah, jadi gue kayak di lagu ini maknanya adalah ya, lo tuh harus menyadari bahwa cinta it's not that easy. Betul. Gitu loh. Jangan karena lu baru 1, 2, 3 kali ketemu dan lu rasa ini loh cinta gue. No. Tuh. Gitu. No. Ya, itu buat diri gue sendiri sih sebenarnya. Karena after 12 tahun gue baru bisa, kalau lagu ini dibuat tahun 2017. Gua recording lagu ini tahun 2017. Diperfectinnya lagi pada saat kita mau rilis ya pasti. Tapi maksudnya udah record ini 2017. Berarti gue nikah 2011. Berarti selama 6 tahun. Dalam 6 tahun nyokap gue udah bisa membaca bahwa ini bukan cinta. Tak cinta itu ya. Gokil. Tepuk tangan buat Thalita, Latif dan juga segenap keluarganya yang membantu bikin single ini gitu dong, ya kan. Iya dong. Jadi kita doakan hard rockers semoga single ini bisa kasih inspirasi, bisa kasih manfaat ke orang-orang juga. Betul. Mungkin ada juga yang lagi ngerasain hal yang sama. Iya, aku pengennya sih bisa relate gitu. Betul. Jadi orang-orang atau perempuan-perempuan di luar sana atau mungkin yang berpasangan tapi yang wanitanya atau prianya yang lagi merasakan hal yang sama seperti aku nih, hard rockers gitu. Mudah-mudahan lewat lagu aku ini bisa tersampaikan isi hatinya. Bisa relatable kalau kata anak zaman sekarang. Kalau dengerin, gue banget deh. Yoi. Kayak gitu. Nih kata-katanya gue banget, gila. Ulang gitu. Itu kan pakai kaset kalau itu. Iya. Enggak kan touch. Oh iya benar. Belum dibikin
Set, ada satunya belum. Oh bukan, iya. Tinggal digeser doang ya. Iya. Kita doakan semoga Thalita sehat selalu bersama keluarganya. Amin. Nadit juga, Heart Rockers juga. Berkah, bahagia, pokoknya yang terbaik buat Thalita sama keluarganya juga. Amin, thank you. Dan semoga singlenya juga banyak yang dengerin dan tadi bisa kasih manfaat dan inspirasi buat orang banyak ya. Amin, insyaallah, amin. Amin. Thank you Heart Rockers. Thank you. Thank you Thalita Latif. Sampai ketemu lagi.